Assalamualaikum teman-teman pemirsa podcast Kuda Hitam. Kali ini kita akan bicara lagi mengenai career advice ya. Di kesempatan kali ini bicara mengenai teknik industri ya, karir di bidang teknik industri, dan kita kedatangan tamu Profesor Dr. Insinyur Bambang Soehardi. Beliau ini saya bacakan secara singkat ya biodatanya. Beliau ini sebetulnya teman saya lama di Bandung, teman kos juga sebetulnya. Jadi saya bangga juga punya teman yang sekarang sudah menjadi guru besar ya di Universitas Negeri 11 Maret ya, Mas Bambang ya, di Solo, salah satu universitas yang terkemuka lah di Jawa Tengah gitu. Nah, beliau Mas Bambang ini kuliah kakak kelas saya ya, Bu, di SMA 1 Pati, terus kemudian melanjutkan kuliah di Bandung ya, di Universitas Pasundan tahun 92 sampai 96. Terus kemudian tentunya di bidang teknik industri ya. Kemudian dilanjutkan tahun 98 hingga 2000 itu kuliah di S2 ya, di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bidangnya sama, teknik industri, dan kemudian S3-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada di Jogja, itu mengambil ilmu lingkungan. Nah, ini yang pengen kita tanya kepada Mas Bambang ya, saya panggil Mas Bambang aja karena teman lama. Ini sebagai ini ya, alumnus teknik industri ya. Itu terus kemudian memutuskan menjadi dosen, keterima di Universitas Negeri 11 Maret. Terus kemudian karirnya panjang tentunya sampai menjadi guru besar ya. Ini perlu kita tanya, ini ceritanya secara singkat lah ya. Ini rasanya gimana waktu itu ya sampai jadi guru besar ya, tentunya kan jalannya panjang. Kita lihat karya-karyanya itu ada buku sama paper-paper baik yang di konferensi maupun di jurnal yang Scopus Index itu udah sampai 66, itu kan luar biasa ya. Saya hitung itu kemarin. Nah, ini pengen nanya ini Mas Bambang ya. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih rasanya jadi alumnus teknik industri ya, kemudian memutuskan menjadi dosen di bidang yang sama ya, kemudian berlanjut terus sampai menjadi guru besar ya di suatu universitas negeri yang terpandang ya, di Jawa Tengah. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara mencapai hal yang sudah Mas Bambang raih sekarang. Silakan Mas Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertemuan yang sudah sangat lama sekali ya. Terakhir ketemu itu tahun berapa itu kita? Paling kita kontak-kontakan lewat Facebook gitu. Untuk pertanyaan kenapa saya memutuskan jadi dosen ini kan sebenarnya bisa dikatakan sebuah kecelakaan juga ya. Karena saya lulus S1 itu kalau nggak salah bulan Oktober tahun 1996, ketika Indonesia waktu itu masuki masa krisis ekonomi itu. Nah, sebenarnya dari beberapa surat lamaran kerja yang saya kirimkan ke perusahaan itu, justru kebanyakan saya dipanggil itu dari di bidang jasa keuangan, dari bank itu banyak sekali. Dan beberapa kali itu sampai tes di tahap akhir. Dan rata-rata untuk yang di kasus di perbankan itu gagalnya di tes wawancara akhir. Saya masih ingat waktu itu ada psikolog dari UNER kalau nggak salah. Waktu itu seleksi di salah satu bank milik pemerintah. Komentar si psikolognya itu ya sebenarnya sangat, bagi saya itu sangat sadis, termasuk juga saya seolah-olah disadarkan. Dia bilang, kalau saudara ini tidak bisa memperbaiki sikap Anda, sebentar lagi Anda akan menghuni itu bangunan yang ada di Jalan Menur di daerah Surabaya. Waktu itu saya nggak tahu di Jalan Menur itu ada apa di Surabaya, karena memang saya ke Surabaya waktu itu hanya untuk sekedar tes. Terus cara cari-cari informasi, ternyata Menur itu adalah tempat rumah sakit jiwa. Berarti saya pikir, wah berarti saya ini memang nggak bisa kalau kerja dengan orang. Karena di situ kesimpulan akhirnya
saudara ini orang yang tidak bisa diperintah oleh orang lain, tidak mau diperintah, dan bekerja sesuka hati. Akhirnya di situ saya udah mikir, oh berarti kalau kesimpulannya seperti ini, saya nggak akan bisa kerja jadi karyawan, karena masih di situ nanti ada pimpinan. Iya, tekanan batin itu berarti ya. Terus waktu itu setelah itu kan setelah lulus kan sebenarnya saya langsung pulang ke Pati. Nah, ketika ada surat balasan dari perusahaan dialamatkan di Kos Bandung, saya kembali lagi ke Bandung. Waktu itu saya bersebelahan dengan apoteker ya. Waktu itu kenalan dia alumni dari Fakultas Farmasinya UNER. Sepanjang perjalanan dari Pati sampai Semarang, dia cerita, Masnya lulusan apa? Ya, lulusan S1 Teknik Industri, Mas. Ya bilang gitu. Udah kerja belum? Ini lagi nyari-nyari. Kenapa kok nggak jadi dosen? Saya tuh langsung bilang gini, loh, kan saya lulusan dari perguruan tinggi swasta, masa bisa ngelamar jadi dosen di PTN? Karena waktu itu saya mikirnya gini, karena saya lulusan dari PTS, saya nggak akan bisa jadi PNS, juga saya nggak bisa jadi dosen di PTN. Gitu. Dan Masnya langsung menjelaskan, loh, bisa, nggak ada masalah kok itu. Mau lulusan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, semua itu diakui sama. Yang penting punya kemampuan dan hasil tesnya itu bagus, nanti mesti akan diterima. Nah, kebetulan waktu itu terus Masnya di terminal Terboyo Semarang itu ganti bis, saya masih tetap pakai bis itu sampai di Bandung. Bandung sekitar sebelum subuh waktu itu. Terus kita kan di kos itu kan langganan, ya itu langganan Haria Republika kalau nggak salah. Waktu itu saya baca kok ada program karya siswa. Karya siswa waktu itu tujuannya adalah untuk mempercepat ini, istilahnya untuk mengisi, istilahnya untuk perguruan tinggi itu dikasih kesempatan, terutama perguruan tinggi yang kelompok kedua seperti Undip, terus kemudian UNS, itu yang di Fakultas Tekniknya itu kan masih ketinggalan ya. Waktu itu ada program dari Bank ADB yang lewat karya siswa itu, saya baca. Ternyata di situ saya baca UNS sama Undip itu buka prodi Teknik Industri. Akhirnya apa? Sampai pagi itu subuh sampai Bandung, terus siang itu saya langsung nyari tiket lagi untuk kembali lagi ke Jawa Tengah. Saya menyiapkan ini. Nah itu waktu itu tahun 98, jadi ketika waktu itu rame-ramenya demo, saya malah posisinya itu antara Pati, Semarang sama Solo, jalan-jalan terus. Waktu itu masukkan berkas lamaran ke Teknik Industri Undip sama Teknik Industri UNS. Dan ternyata yang lolos di tahun pertama itu 98 itu di Teknik Industri UNS. Akhirnya dari situ dari Teknik Industri UNS dari Teknik Industri Undip itu memberikan ini saya lolos tahap pertama, tahap keduanya kan nanti seleksi S2-nya di ITS. Nah, waktu seleksi S2 ITS itu yang dari Undip itu kalau nggak salah yang dikirim ada 4 kalau nggak salah, 4 orang. Dan ternyata dari 4 orang itu S2-nya keterima semua. Cuma karena waktu itu kan pemerataan ya. Karena waktu itu yang untuk TI S2-nya hanya yang menerima itu hanya ITS saja. Saya kira pemerataan diambil salah satu. Akhirnya saya nggak lolos. Terus kemudian waktu itu ya udah shock juga karena saya yakin dari hasil tes saya itu bisa masuk. Gitu. Waktu itu udah frustasi. Kenapa ini kan istilahnya apa? Kesempatan saya itu hanya di sini, ini udah hilang lagi kan gitu. Terus akhirnya sama orang tua ya nggak apa-apa. Tetap kamu ngambil S2, tapi dari ibu terutama waktu itu ibu hanya mau membayari cukup 1 tahun. Tahun keduanya disuruh cari beasiswa lagi. Akhirnya ya sudah, ini mungkin ini jalan saya. Akhirnya saya ambil S2-nya. Selama proses itu saya juga nyari-nyari beasiswa. Dan kebetulan waktu itu yang tahun 99 itu karya siswa ini buka lagi, tapi batch terakhir. Waktu itu kalau saya daftarnya itu di hari terakhir, saya pindah haluan. Yang semula saya lebih memprioritaskan DIP, sekarang ganti ke UNS, TUNS. Nah ini ada kisah lucu waktu itu di bagian pendaftaran. Saya udah daftarnya itu hari terakhir, terus sama bagian pendaftaran dipersulit. Kenapa? Karena syarat saya nggak sesuai sebenarnya. Ijazahnya kan harusnya yang legalisir itu dari Kopertis. Tapi waktu itu ijazah saya yang legalisir dari dekan. Masih dekan ya.
itu awalnya bapaknya nggak mau menerima. Nah, tiba-tiba ada memo dari waktu itu dari pembantu rektor 1 yang dari kedokteran itu. Waktu itu Pak Dokter Samsul Hadi, saya nggak tahu isinya memonya itu langsung ditujukan ke saya sama petugas saya itu. Mas saya kenal sama Pak pembantu rektor 1 loh, saya nggak kenal. Loh kok Mas saya dapat memo ini? Saya kaget waktu itu. Di situ tertulis jelas, tolong pelamar atas nama Bambang Suwardi harap dilayani dengan baik. Saya kaget waktu itu. Akhirnya ikut proses, lolos, kemudian yang seleksi S2 juga lolos, terus yang terakhir kan tahap 3-nya itu tes TPA dari Oto Bapenas itu. Dan alhamdulillah lolos juga. Waktu itu udah banyak teman yang dari S2 TITS itu yang melamar. Dan ini sebenarnya dari sisi saya nggak tahu ya, mungkin karena memang rezeki saya di situ, teman-teman saya nggak keterima. Dan yang bikin saya gembira itu pada tahun 99 itu saya malah dapat beasiswanya double. Karena siswa dapat, terus kemudian dari Yayasan Mentari Orbit yang waktu itu miliknya ISMI itu dapat juga. Jadi waktu yang mungkin ini kesediaan semester 1 kemarin terobati di semester ini gitu. Yang mulai setelah itu saya setelah lulus dari S2 ITS langsung kembali ke Solo. Langsung jadi CPNS di sana selama setahun. Terus kemudian tahun 2000 kalau SK CPNS-nya itu Desember tahun 2000. Kemudian PNS-nya kan Desember 2001. Itu PNS-nya. Nah, ini kalau bicara masalah pengalaman di UNS, sebenarnya saya ini termasuk istilahnya apa, orang baru tetapi difungsikan istilahnya pakai tim pembuka. Kalau saya bilangnya itu saya itu spesialis babat alas. Waktu itu kan untuk ya fakultas teknik itu kan rata-rata mereka sudah ada D3-nya. Sementara teknik industri UNS belum memiliki, nggak ada D3-nya. Karena memang dari sisi keilmuan itu memang nggak pas kalau teknik industri ada D3-nya. Nah kemudian dari Ibu Kaprodija waktu itu menugaskan ke saya, ini ya kasihan ya dosen-dosen TI ini kalau nggak ada sambilan yang lain. Sementara yang teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia memiliki D3. Jadi kan ada tambahan penghasilan. Betul. Nah ini TI kok nggak ada. Akhirnya waktu itu saya sebagai orang baru, ya istilahnya benar-benar baru. Saya aktif mulai ngajar itu kan hitungannya kan mulai benar-benar full 100% kan 2002 ya. Orang baru, terus kemudian dikasih tugas, tolong buka program ekstensi. Akhirnya ya ini ya akhirnya karena memang ini ya Pak waktu itu akhirnya saya berusaha ini saya ngelihat promosinya yang dari D3 teknik sipil, teknik kimia, teknik mesin UNS itu seperti apa, karena mereka hanya masih mengandalkan nama besar UNS. UNS itu nggak perlu promosi, nanti orang akan datang sendiri ke UNS. Saya mikirnya nggak bisa seperti itu, karena apa, saya ngelihat tetangga UNS seperti UGM aja udah gencar promosi. Padahal dari sisi nama besaran UGM gitu loh. UNS yang belum punya nama kok malah nggak mau promosi. Akhirnya saya bikin ini apa kayak poster itu saya sebar ke SMA. Mulai dari Pati, Purwodadi, Ngawi, semua saya kirim itu. Saya kan nyari daftar-daftar SMA itu. Dan alhamdulillah program ekstensi teknik industri UNS tahun 2002 itu total mahasiswa yang daftar itu sekitar 120-an. Jadi buka 2 kelas. D3 atau D4? S1. S1, oh. S1 ekstensi waktu itu. Akhirnya orang kaget loh. Ini prodi baru buka ekstensi kok langsung dapat 2 kelas. Cuma ya ini nanti ini yang menjadi titik balik kenapa setelah itu saya akhirnya kok ini cerita awalnya itu dari sini. Ini setelah sukses itu terus muncul ada kekecewaan di hati saya. Biasalah. Terus dalam perkembangannya kok kayak gini. Saya yang istilahnya babat alas kok tiba-tiba disingkirkan kan gitu. Nah, mulai dari situ terus langsung mikirnya gini, tahun 2005
pokoknya tahun 2005 saya itu waktu itu saya sudah nggak betah ya dengan kondisi yang seperti itu, karena memang saya agak idealis waktu itu. Kalau saya gini terus ya saya ini bisa stres di situ. Akhirnya saya putuskan 2005 bisa nggak bisa saya harus ambil S3. Ambil S3. Oh. Waktu itu pilihan pertama itu saya nggak peduli itu mau jurusan apa, yang penting S3 dulu. Coba kelamar ke UKSW Salatiga waktu itu, tapi baru nyari informasi, tapi nggak sempat daftar di sana. Terus kemudian saya coba ngelihat yang di UGM. Nah, waktu itu yang di UGM kan di Fakultas Teknik untuk teknik industrinya belum buka. Yeah. S2-nya aja belum ada, apalagi S3 kan waktu itu kan itu. Terus akhirnya saya ngelihat kira-kira yang cocok di mana ini. Saya juga masuk ke ekonomi, lihat ekonomi kalau saya nggak cocok juga ini. Akhirnya terus saya masuk ke pasca sarjana. Di situ saya lihat kira-kira yang mendekati keilmuan dengan teknik industri itu apa. Nah, di situ saya menemukan ilmu lingkungan. Nah, ilmu lingkungan itu kan kajiannya kan sangat luas. Luas ya. Kita mau ngambil yang dari disiplin apapun bisa masuk di situ. Ya. Gitu. Ya, akhirnya 2015 dinyatakan diterima di S3 itu, dapat beasiswa BPPS. Akhirnya ya saya putuskan mau tidak mau harus kuliah di ilmu lingkungan UGM ini. Meskipun ya banyaklah suara-suara sumbang itu, ada yang bilang nanti nggak diakui lah, tapi saya nggak peduli. Yang penting yang namanya ilmu kan mesti ada manfaatnya nanti. Masalah karir nanti bisa dipakai untuk ke profesor apa enggak itu urusan belakang. Saya prinsipnya seperti itu. Yang penting saya jalani yang ada di depan mata saya. Dan memang waktu di UGM ini berat sekali bagi saya, karena ada perbedaan budaya ya. Saya mulai tahu kalau yang di Bandung itu model kuliahnya seperti apa, nilainya seperti apa. Terus kemudian di Surabaya. Waktu di Surabaya sempat stres juga di ITS itu. Waktu wah kok nilai di ITS kok susah banget. Ternyata di UGM lebih susah lagi. Itu sempat ada sempat frustasi waktu itu, bahkan di akhir-akhir ini ya. Sebenarnya waktu itu di akhir menjelang ujian tertutup. Waktu malah saya sempat, saya udah frustasi mau mengundurkan diri waktu itu. Jadi tinggal istilahnya kan orang tinggal selangkah lagi ke dokter, tapi kok ini saya udah goncang waktu itu. Nah, gimana ini? Tapi akhirnya setelah diskusi dengan orang tua, istri, terus udah tetap jalan. Akhirnya saya teruskan lulus itu S3 itu tahun 2012. Setelah lulus kembali lagi ke UNS. Nah, ini dikasih lagi tantangan. 2012 akhir, terus kemudian 2013 itu saya diajak ngomong lagi sama Pak Kaprodinya. Waktu itu dia bilang, teknik industri UNS itu kan belum punya branding ya. Di tempat lain itu ada misalnya seminar apa itu langsung orang ingatnya itu miliknya Universitas A, Universitas B. Bisa nggak kita teknik industri UNS itu punya branding? Akhirnya saya modelnya kan pokoknya siap dulu. Perkara nanti bagaimana prosesnya itu urusan belakang. Oh, siap Pak. Nah, waktu itu ya udah kemana-mana mau pergi itu bawa selembar kertas sama pulpen. Kira-kira namanya apa? Nah, ini nama ini belum dipakai universitas yang ada di Indonesia. Jadi ketika saya bilang IDEC, IDEC itu punyanya TI UNS. Orang langsung seperti itu. Itu. Dan ternyata waktu itu 2013, terus kemudian program itu di launching itu tanggal 20 Mei 2014. TI Teknik Industri UNS memiliki IDEC, Industrial Engineering Conference. Itu yang pertama kali. Itu pesertanya waktu itu juga sangat banyak lah waktu itu. Mulai dari Indonesia Timur ada sampai ke Indonesia bagian barat juga ada waktu itu. Oke. Terus waktu itu kan saya sudah mulai percaya diri lagi. Oh, ternyata saya diakui di sini. Terus kemudian 2015 kita pengen mengembangkan S2 lagi. Nah, ini saya jadikan ujung tombak lagi. Waktu itu kan proposal dari ACC, dari Dikti juga perizinannya sudah turun. Cuma waktu itu masih ini istilahnya Pak, ini berani nggak kita? Terus saya ditanya, Pak Bambang gimana? Siap nggak? Oh siap. Kita ngadap ke pembantu rektor 1, waktu itu namanya masih pembantu rektor 1 ya, kalau sekarang wakil rektor 1. Dia bilang, silahkan S2 TI UNS dibuka, tapi syaratnya harus ada minimal 10 pendaftar.
Wah, ini pusing lagi. Gimana caranya ini putar otak nyari 10 orang ini? Gitu. Ya karena kan kita di TI sendiri kan kita diajari bagaimana sih merancang sebuah sistem. Yeah. Bagaimana mendesain sebuah sistem. Masa kayak gini aja nggak tahu. Akhirnya ya dengan berbagai cara kita usahakan supaya pendaftarnya ada 10. Dan mereka juga sudah daftar ulang semua. Kalau daftar ulang semua kan udah aman karena udah bayar SPP waktu itu. Yeah. Akhirnya programnya jalan sampai sekarang yang S2. Nah itu untuk terus pengalaman lagi yang paling tahun 2014 2015 di Prodi Teknik Industri UNS mungkin saya bisa dibilang doktor yang belum punya publikasi internasional. Sementara di bawah saya yang S2 itu sudah banyak yang memiliki paper 3D Scopus. Sementara saya belum punya sama sekali waktu itu. Yeah. Jadi kalau ada teman yang ngomong Scopus saya minder. Ini kembali lagi mental saya diuji. Nah, ini masa dokter kok nggak punya publikasi? Yeah. Nah, sekarang ini kan kalau desain kemana ketemu indeks Scopusnya berapa, indeks Google Scholar-nya berapa kan masih pertanyaannya kan seperti itu. Iya, jadi obrolan ya biasa ya. Nah, itu 2015, 16, 17 itu saya udah ini lagi, udah mulai ini ya, pikiran sudah mulai kacau lagi. Kok teman-teman kok enggak ini ya, Pak, istilahnya kok nggak ada yang bantu saya. Misalnya saya minta tolong, saya punya data ini saya ngajak, mereka nggak mau, saya nggak tahu. Mereka nggak maunya dan mereka itu mengetahui saya itu orangnya seperti apa, sehingga saya bisa berusaha sendiri. Saya menganggapnya seperti itu. Mereka membiarkan saya karena memang ini Pak Bambang ini kalau dibiarkan nanti ya bisa sendiri, nggak usah ditolong. Jadi saya bersyukurnya di situ. Istilahnya mereka nggak, cuma mereka ngasih motivasi saja. Ayo kamu bisa. Akhirnya saya nyoba itu 2017, tapi ya gagal lagi waktu itu. Ada iming-iming dari penyelenggara seminar internasional dari negara tetangga mengadakan seminar di Indonesia. Dengan iming-iming nanti selected paper itu akan dipublish di jurnal 3D Scopus. Ya waktu itu memang 3D Scopus dikirim ke jurnal publish 3D Scopus, tapi setelah itu muncul ini terindikasi predator. Nah, ini ini sudah satu muncul kok ini lagi. 2018 coba lagi, ini lebih parah lagi. Waktu itu penyelenggaranya orang Indonesia sendiri tapi dari dosen di Universitas di Malaysia. Nah, ini dia coba masukkan itu, terus terakhir saya tanya gimana prosedur. Waduh maaf, ini keteledoran panitia, jadi tidak bisa dimasukkan di jurnal yang kemarin yang dijanjikan itu. Setelah itu dimasukkan ke jurnal yang lain. Nah, di jurnal yang lain itu ketika di Indonesia itu nggak diakui lagi. Jadi praktis sampai 2018 saya belum 2017 saya belum punya. Terus kemudian 2018 ini mulai mulai ada titik terang. Ikut yang seminar internasional yang 3D Scopus itu. Terus sudah mulai percaya diri lagi. Nah, dari situ saya mikirnya gini, berarti memang saya ini jangan-jangan ditakdirkan sebagai petarung terus ini, untuk bertarung terus untuk mencapai ini. Try out itu, Mas. Terus 2019 itu kan akhirnya saya bisa masuk di ini. Ada pengalaman lagi ketika ini kan udah dokter lama ini kapan ngajukan ke guru besar. Saya bilang nunggu papernya dulu, nunggu paper 3D Scopus. Nah, di tahun 2019 itu setahun itu akhirnya saya ada 3 paper saya yang terindak di jurnal 3D Scopus Q2. Terus kemudian 2020 awal saya menyiapkan ini berkas-berkas. Saya ketik untuk ini kayak PAK-nya itu paper-paper apa saya kumpulkan semua. Terus Maret 2020 itu berkas sudah dikirim ke Jakarta. Nah, waktu ini juga inilah kesabaran lagi diuji. Teman saya yang sudah duluan ngajukan berkas yang selisih minggu dengan saya sudah dapat balasan. Sementara saya nggak ada kabar sama sekali. Nah, ini ada apa? Mau tanya ke siapa kan nggak tahu. Mau nelpon Jakarta juga nggak punya kenalan orang Jakarta. Bisanya ya hanya berdoa saja. Ini gimana supaya ini kalau memang jatah saya ini guru besar itu jatah saya, tolong dimudahkan, hanya itu saja. Amin. Dan ternyata benar. Waktu saya kalau nggak salah waktu itu
ada rapat senat kalau nggak salah waktu itu. Karena saya nggak ikut karena memang saya bukan anggota senat ya. Tiba-tiba justru yang tahu malah adik saya, Teguh yang Jakarta, WA ke saya, ngirim SK saya. Mau saya sendiri malah nggak tahu, tapi orang lain udah tahu duluan. Itu orang juga nggak ada yang nyangka, kok bisa S3-nya saja nggak linear, kok bisa jadi guru besar. Ya. Dan memang waktu itu memang saya dijadikan kayak semacam ini. Di Fakultas Teknik itu kayak digajikan sebagai kelinci percobaan. Karena ada beberapa rekan saya yang S3-nya memang nggak linear, meskipun riset yang dia tekuni itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Yeah. Terus dia semua nunggu dulu, mereka nggak ada yang ngajukan, biar saya dulu ini. Kalau ini Pak Bambang berhasil, nanti yang lain juga berhasil. Dan ternyata benar. Berikutnya yang tidak linear itu berhasil semua. Barakallah itu kan. Alhamdulillah gitu. Itu kalau rasanya ya ini ya Pak, senang juga ya karena memang kalau dari sisi kepangkatan terhitungnya memang saya waktu itu sangat cepat sekali ya. Lektor kepala saya itu tahun 2007. Ya. Jadi dari lektor kepala ke guru besar itu harus nunggu 13 tahun. Gitu. Artinya 13 tahun itu apa? Sedikit mulai ada perlambatan atau termasuk biasa aja tuh? Karena ya sebenarnya 13 tahun itu termasuk terlambat karena memang setelah itu kan ada perubahan aturan ya. Setelah kalau sedang studi lanjut nggak boleh mengajukan kenaikan pangkat gitu. Terus selain itu kan terus harus memenuhi persyaratan yang terkait dengan publikasi itu. Yang lama kan itu. Di situ ya. Biasa kalau untuk kenaikan pangkat dosen itu sekarang kan semua dituntut harus ada publikasi dan publikasinya kan harus yang bereputasi jurnal internasional. Ini yang sebenarnya yang jadi kendala itu. Ya, sebetulnya juga ada maksud yang bagus ya supaya ada standarisasi juga kan. Iya. Ya Oke, Mas Bambang, terima kasih nih. Ternyata memang dinamikanya cukup tinggi ya. Ada up and down gitu kan. Ya seperti halnya dunia kerja juga ada up and down. Dan biasa ya. Tapi akhirnya kan karena memang mentalnya memang sudah sejak awal itu terasah, saya kira pengalaman-pengalaman sebelumnya itu bisa menjadi dasar ya. Ini saya pernah diuji seperti ini, dikasih jalan, dipersulit, dan mundur lagi, permudah, gitu kan. Ya, alhamdulillah sampai ke guru besar ya. Nah itu kan suatu achievement ya saya sendiri sebagai teman mengucapkan selamat ya dan bangga juga gitu karena belum tentu juga seperti yang Mas Bambang tadi bilang bahwa teman-teman Mas Bambang sendiri juga ternyata kan harus nunggu Mas Bambang yang ilmunya S3 tidak linear ternyata bisa menjadi guru besar akhirnya malah membuka jalan kan gitu jadi pahalanya kan besar itu Mas Bambang. Nolongin orang secara tidak langsung kan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih Mas Bambang ya mengenai setelah mengenai insight dari perjalanan karir Mas Bambang sampai guru besar. Yang kedua mengenai teknik industrinya sendiri ya. Nah, teknik industrinya sendiri ini kan seperti yang Mas Bambang bilang tadi kan kalau di UNS ya, saya relate ke UNS itu kan juga baru membuka. Memang berbeda dengan ilmu-ilmu yang spesifik, teknik mesin, teknik elektro itu kan spesifik ya, orang pasti begitu menyebut teknik elektro, udah tahu ini jurusannya sama listrik gitu kan, harus kuat, harus lemah. Teknik mesin ya dengan mesin, engine lah, kira-kira kan gitu. Teknik minyak misalnya, perminyakan misalnya juga eksplorasi atau produksi. Nah ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan nggak apa sih sebenarnya yang dipelajari di teknik industri ya? Saya sendiri sebenarnya sudah tahu secara singkat ya, cuma mungkin buat teman-teman adik-adik terutama di SMA atau mungkin SMA tepatnya yang mau melanjutkan nanti cita-cita karirnya kok nggak cocok di teknik mesin, teknik listrik kok kurang, nah, teknik industri mungkin jadi salah satu opsi yang tapi harus lebih dijelaskan dulu kan kira-kira apa sih yang dipelajari itu, terus kemudian cabang-cabang ilmunya dan terakhir kemudian apa kegunaan dari teknik industri itu sendiri di dalam dunia industri sendiri ya. Gitu. Ya, ini kalau bicara teknik industri, waktu itu saya masih ingat ya ketika di Bandung itu mesti mahasiswa teknik industri kan sering diolok-olok
teknik industri, teknik banci kan gitu. Nah, Dibilang mesin juga bukan mesin, dibilang ekonomi juga bukan ekonomi. Gitu. Iya. Istilahnya ada yang bilang teknik industri itu teknik yang bermain di wilayah abu-abu. Kalau kita bicara sejarah ya, awalnya itu kan teknik industri itu kan pecahan dari teknik mesin. Waktu itu dari teknik mesin ada yang ini ya, ada bagian teknik produksi. Nah, ini lama-lama teknik produksi itu kan akhirnya berkembang menjadi teknik industri ini. Karena mereka bicaranya masalah ini, bagaimana sih kita memproduksi barang itu supaya efisien dengan biaya yang rendah. Bagaimana caranya? Tapi kualitasnya cukup tinggi. Nah ini. Nah di sini kalau kita bicara teknik industri, kalau kita bicara definisi kan, teknik industri itu merupakan salah satu ini bidang ilmu teknik di mana itu akan berhubungan erat dengan masalah perancangan, kemudian perbaikan dan penerapan sistem terpadu. Nah ini yang membedakan adalah sistem. Kita yang dirancang adalah merancang sistem. Kalau mesin kan katakanlah kita merancang mesin ya yang mesinnya aja dirancang. Ketika nanti mesinnya udah berfungsi ya selesai. Tetapi di industri enggak. Kalau kita merancang mesin, ya mesinnya itu harus bisa berfungsi dan orang yang mengoperasikan mesin tersebut nyaman. Itu yang membedakannya di situ. Jadi terkait dengan masalah mata kuliahnya, ini kalau zaman saya dulu tuh malah lebih lengkap lagi ya. Ada kita bisa masalah mata kuliah yang terkait dengan bidang teknik mesin juga dapat, kemudian yang dari ekonomi juga dapat, bahkan yang ilmu sosial juga ada. Termasuk dulu itu saya sempat mendapat mata kuliah mengenai hukum perburuan. Tapi kalau yang sekarang kan semakin ini ya, banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu yang sosial itu sudah mulai dikurangi. Ini kalau kita bicara kalau mau kan ya teknik industri itu kalau sederhananya sekarang ini bisa ada 3 bagian. Dibagi menjadi sistem manufaktur, terus kemudian manajemen industri, dan ini sistem industri dan teknoekonomi. Kalau yang sistem manufaktur, ini kita menggunakan pendekatan teknik industri untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi suatu sistem industri. Ini kalau dulu zaman saya kuliah S1 ada 2, yang hard atau yang soft. Kalau yang hard manufaktur itu larinya nanti ke arah perancangan produk, membuat desain produk, ke sistem produksinya. Tapi kalau yang soft itu lebih mainnya ke manajemen industri. Ini lebih porsi di materi mengenai manajemennya lebih dominan di situ. Tapi kalau sekarang ada yang bagi menjadi 3, yaitu sistem manufaktur, manajemen industri, dan sistem industri dan teknoekonomi. Itu. Dan memang untuk materinya itu untuk teknik industri sebenarnya bagi yang ini ya, kalau orang bilang kan kalau orang teknik itu kan kayaknya kaku, tapi kalau orang teknik industri kok enak ya, santai ya, karena memang itu perpaduan dari ini bagaimana sih kita mengelola mulai dari manusia, mesin, material, metode, energi dan informasi yang ada di sana supaya bisa ini dioptimalkan untuk menggerakkan yang namanya roda produksi itu. Gitu. Apalagi nanti kalau yang ini ya kadang perkembangan yang sekarang ini saya ini yang di cabang ilmu saya yang terkait dengan ergonomi. Nah ergonomi itu nanti malah berkaitan erat dengan orang psikologi. Bahkan perkembangan yang sekarang ini ada nanti ergonomi itu bersentuhan dengan orang-orang kedokteran juga, yaitu ilmu fisiologinya. Ini menarik karena apa? Katanya orang teknik tapi dipelajari kok manusianya. Bagaimana kita mempelajari keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia untuk merancang sebuah sistem. Gitu. Menariknya itu di situ. Sorry. Terus untuk bidang kerjanya, sebenarnya kalau dulu kan, kenapa kok pengen masuk teknik industri kan selalu bilang alumni teknik industri itu nanti lulus langsung jadi manajer. Biasanya kan anak SMA itu kan tahu ya gitu. Teknik industri lulusnya nanti jadi manajer. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Masa lulus langsung manajer kan ya mungkin harus melewati berbagai macam proses gitu. Nah intinya untuk peluang kerja bagi alumni teknik industri itu sangat luas. Kita bisa masuk di berbagai macam bidang, mulai dari jasa keuangan, kemudian di manufaktur, kalau manufaktur kan bidang kita. Terus kemudian jadi konsultan,
Terus market riset itu juga, pemasaran juga bisa. Terus analisis produk, cost control ini bagian ini ya yang menghitung ongkos produksi, banyak sekali. Terus yang sangat menarik lagi itu sekarang di bagian safety, HSE. HSE ini juga sebenarnya kita pelajari juga. Ini juga untuk sekarang ini trennya kebutuhan mengenai tenaga di bagian HSE ini sangat banyak sekali. Terus apalagi kalau yang sekarang ini kaitannya dengan industri 4.0 ini, dulu sempat ada yang bilang salah satu prodi nanti yang akan istilahnya akan hilang kan dengan munculnya revolusi industri 4.0 adalah teknik industri. Tapi ternyata enggak. Kita masih tetap bertahan ya dengan perbaikan di kurikulum. Selama sistemnya itu masih membutuhkan manusia, teknik industri tidak akan musnah. Intinya di situ. Contoh sekarang itu semua serba internet. Tapi sekarang yang merancang sistemnya siapa? Manusia. Bagaimana cara merancang sistemnya? Terus nanti ketika sistem sudah dibuat, orang yang mengoperasikan sistem tersebut mudah apa enggak? Ini kajian orang teknik industri. Nah, satu hal yang menarik lagi kalau katakanlah nanti kita juga harus mengikuti ini ya perkembangan revolusi industri 4.0 itu. Ini kalau kita bicara masalah teknik industri, mulai dari revolusi industri 1.0 dan seterusnya, kita selalu terlibat di situ, mulai dari yang namanya pekerjaan tangan, terus kemudian mass production, terus kemudian terkomputerisasi, IoT. Sekarang ini kita selalu terlibat di situ. Bahkan nanti yang era society 5.0 itu kan juga nanti kajian-kajian orang TI. Contoh sederhananya seperti ini. Bukan semua nanti terotomasi, Pak. Yang membuat sistemnya siapa? Kira-kira mudah nggak orang memahami sistem itu? Karena banyak sekali kasus itu software dibuat. Nah, software itu dibuat biasanya kan yang si pembuat software itu hanya berdasarkan program mereka ya. Kalau saya ini udah jalan ya sudah selesai. Tapi kadang ketika kita disodori program tersebut, suruh menjalankan program tersebut, mereka mengalami kesulitan. Nah, berarti di situ ada masalah user friendly-nya rendah. Berarti kemudah pakaiannya sangat rendah. Berarti ada kesalahan dalam proses mendesainnya. Ini sebenarnya kajian orang TI lagi kembali di situ. Intinya sangat luas kalau untuk aspek prospek kerjanya itu sangat luas sekali. Bahkan di awal-awal alumni teknik industri UNS itu rata-rata larinya di perbankan. Di ITB juga sama, awal-awal itu sih lari ke sana. Tapi setelah itu mereka sudah mulai banyak yang berkarya di manufaktur. Oke. Ya, memang menarik ya teknik industri ini karena dia mempelajarinya relatif lebih luas ya. Iya. Ya kan, ada aspek produksi, peningkatan produksi dia pelajari, pasti di situ banyak turunannya. Terus kemudian aspek manajemennya ya juga, manajemennya juga dipelajari, ada orang mungkin orang ya terutama manusia. Iya, terutama manusia. Yang mengelola manusia itu kan susah. Kalau keuangan manajemen keuangan di keuangan pun kita dapat di situ nanti ada yang namanya akuntansi biaya, terus ada mata kuliah ekonomi teknik. Itu sebenarnya di ekonomi teknik itu kan dasar-dasar mengenai kredit apa-apa itu sudah dapat semua. Misalnya kita minjem uang sekian ratus juta dalam jangka waktu 3 tahun, nanti angsuran per bulannya berapa ada semua. Dan kebanyakan kan yang alumni teknik industri ketika mereka berkarya di dunia perbankan, kebanyakan dimasukkannya di bagian analisis kredit. Nah, itu mereka disuruh ada proyek mengajukan ini, gimana ini analisanya ini? Nah, itu. Oke. Tadi juga bicara soal cost control juga ya. Iya. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian berkembang lagi tadi yang baru, nggak tahu baru apa enggak, tapi dari sisi HSE ya, HSE. Itu juga jadi salah satu prioritas utama kan ya, untuk proses produksi ya. Kalau safety kan banyak korban kan, perusahaan itu juga pasti akan dicap perusahaan yang nggak bagus gitu kan. Iya. Apalagi soal reputasinya ya. Kalau ini udah bicara soal communication sih, reputasi, brandingnya jadi jelek kan kira-kira gitu. Orang akan malas kerja di suatu perusahaan yang korbannya celakanya banyak, apalagi dia meninggal, malas banget kan gitu. Kira-kira gitu. Oke, makasih Mas Bambang. Ini melanjutin yang tadi ya mengenai
apa namanya teknik industri. Ini agak sedikit improvisasi aja dari penjelasan dari Mas Bambang. Ini kan sebenarnya mau dianggap punah gitu ya. Itu yang sebetulnya hasil kajian siapa itu yang bilang bahwa teknik industri itu kemungkinan akan punah dengan adanya perkembangan. Ya waktu itu sih sebenarnya kan saya lihat itu waktu itu yang bilang malah waktu itu salah satu pejabat dari kementerian waktu acara BKSTI tahun 2016. Waktu itu orang-orang sebenarnya sudah yang dari kelompok keminatan yang terutama di ergonomi waktu itu sudah sangat marah. Kok kita nggak dilibatkan ya dalam era industri 4.0? Kenapa? Orang menganggap Mas Bambang, boleh dijelaskan sedikit nggak? Ergonomi itu mungkin belum tahu. Ergonomi sendiri itu kan merupakan bisa dibilang sebenarnya ergonomi itu merupakan salah satu ilmu dasar dari teknik industri. Nah, ilmu ergonomi sendiri ada kita bicara masalah ini. Bagaimana sih kita istilahnya bicara masalah keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia untuk merancang sebuah sistem kerja. Nah, merancangannya itu berupa fasilitas, berupa metode, atau berupa juga desain produk. Jadi semua nanti akan berpusat pada manusia. Gitu. Contoh katakanlah shift kerja ya. Shift kerja itu di ergonomi sebenarnya nggak diperbolehkan. Kenapa? Itu kan bertentangan dengan irama tubuh manusia. Yang harusnya siang untuk bekerja, malam untuk tidur, ini dibalik. Malam untuk kerja, siang dipakai untuk tidur. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi karena tuntutan target produksi yang namanya shift kerja harus ada. Gitu. Nah, akhirnya di situ bicara ergonominya. Terus kemudian muncul persyaratan-persyaratan. Boleh bekerja tapi ada persyaratan. Nanti misalnya usia yang kalau nggak salah di bawah 20 tahun apa nggak boleh, ini yang di atas 50 tahun juga nggak boleh kena shift malam. Terus kemudian nanti bagaimana mengatur perputaran shiftnya itu, pergantian shiftnya itu. Nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu cepat, kasihan tubuhnya. Dia belum beradaptasi, disuruh ini lagi, berubah lagi. Tapi kalau kelamaan, dia sudah nyaman. Nanti kalau misalnya katakanlah jalan malam terus beberapa minggu enak ini, ketika diubah dia bingung lagi, harus adaptasi mulai dari nol lagi. Itu bagaimana kita mengatur, salah satunya itu. Terus contoh yang sederhana lagi itu ergonomi. Untuk ergonomi katakanlah gini, kalau dulu orang bilang kan gini, rumah yang ini ya, kalau feng shui lah, kita bicara masalah feng shui. Rumah yang di daerah tusuk sate itu nggak boleh. Nah, kenapa? Ini kalau di ergonomi diilmiahkan. Ya kalau tusuk sate itu kan resiko. Resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi, rame, nanti banyak kecelakaan. Termasuk juga nanti kalau menjelang maghrib nggak boleh keluar rumah. Ini di ergonomi juga dipelajari. Kenapa? Kita mengilmiahkan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena yang menjelang maghrib itu kan pergantian siang dan malam. Mata belum bisa beradaptasi. Kalau kita keluar rumah jalan-jalan nanti ada hewan kecil itu, sambar moto itu. Jadi akan di situ. Ergonominya itu di situ. Katakanlah kita termasuk juga yang saat ini, ketika di era pandemi ini kita dipaksa untuk bekerja work from home. Yang semula bekerja di kantor fasilitasnya baik, sekarang bekerja di rumah fasilitasnya seadanya saja. Mejanya juga seadanya, kursinya seadanya saja. Apa yang terjadi? Banyak keluhan. Mulai yang pinggangnya sakit, punggungnya sakit, karena cedera kan itu. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Nah, di ergonomi juga dipelajari. Akhirnya muncul di situ aturannya. Kalau kita bekerja di rumah, ya usahakan nanti jangan langsung terus-terusan, tapi usahakan tiap berapa 20 menit apa-apa harus berdiri, jalan-jalan dulu, memakannya, setelah itu baru kerja lagi. Itu. Oke, balik ke yang tadi Mas Bambang, mengenai punahnya diperkirakan punah dari industri itu. Ya, ini karena mereka memperkirakan punah itu kan karena melihat nanti semua akan yang berperan adalah informasi. Kita menggunakan komputer, internet, dan jaringan itu. Mereka nggak berpikir, nanti kan yang membuat produknya itu robot, yang mendistribusikan juga mesin. Tapi orang berpikir, bener nggak yang bikin robot? Nanti yang bikin robotnya siapa? Akhirnya kembali lagi ke manusia. Bener yang kerja di pabrik sekarang robot. Tapi yang membuat robot-robot itu siapa? Kan kembali lagi ke manusia.
Terus yang merancang sistemnya itu siapa? Manusia. Selama di situ masih ada peranan manusia, teknik industri nggak akan hilang. Akhirnya apa? Di situ akhirnya apa? Teknik industri tetap ini ya, tetap eksis dengan ini. Kita memperkuat di ini. Nanti ada perubahan kurikulum. Gitu. Contoh seperti yang desain produk tersebut. Ya kita kembangkan. Kita harus kasih sentuhan manusianya. Katakanlah ada satu gini. Untuk mengukur kelelahan kerja. Kalau zaman dulu yang revolusi industri 3.0 mengukur kelelahan kerja itu kan sebelum bekerja diukur denyut nadinya. Pada saat kerja diukur denyut nadinya. Setelah selesai bekerja diukur denyut nadinya. Setelah itu dibandingkan. Ini lelah apa enggak? Kalau lelah solusinya gini. Kan udah terlambat. Orangnya udah selesai kerja. Ya. Sekarang enggak. Kita mainnya apa? Ya kita kasih aja di situ bajunya itu, baju kerjanya kita pasangi kayak semacam semacam chipnya, nanti bisa mendeteksi denyut nadinya seperti apa. Oh, denyut nadinya ini kok nggak stabil. Oh, itu dari capek. Langsung suruh istirahat. Nah, itu kan kajian orang TI. Termasuk juga nanti misalnya di pekerjaan yang sangat ekstrim. Bagaimana mengetahui dia lelah? Itu kita pasangin ya sensor di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini yang awalnya dulu itu nggak kepikir, sekarang kita larinya ke situ ya. Ini kerjaan orang TI. Kalau kita nggak mau bergerak ya memang TI akan ditinggalkan. Tapi kita harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi ini. Yeah. Ini yang menarik ini lagi yang ini kaitannya sebenarnya di era 4.0 itu terkait dengan masalah keselamatan transportasi. Selama ini kan yang namanya kecelakaan kan selalu yang disalahkan kan supirnya, human error. Yeah. Bener nggak itu human error? Kalau human error itu ya sudah nggak ada solusi. Akhirnya di situ kita muncul bagaimana sih kita merancang sistem transportasi yang cerdas. Bagaimana kita mengetahui ini mengontrol supir itu, perilaku supir itu. Ya sudah di situ kita pasang aja sensor itu. Nanti kita akan tahu supir ini kondisinya capek apa, ngantuk apa enggak. Nah, selama ini kan di jok belakang sopir kan kalau sopir ngebut apa-apa tolong hubungi nomor ini. Nggak ada yang berani. Tapi kalau di situ dipasang sensor terhubung dengan GPS, nanti di poolnya ada langsung yang lacak. Oh, sopir ini kok, denyutnya ini kelihatan ini capek ngantuk. Langsung instruksi dari sana. Kamu sopir, tolong istirahat sebentar. Beres. Nah, itu nanti yang namanya kecelakaan akan bisa dikurangi. Iya. Ya mungkin hal ini kan itu sebuah pendekatan sistem. Ya, betul. Sistem yang terpadu, tidak hanya supirnya saja, tapi semua aspek diteliti. Ya, ya bagus. Makin paham ya secara detailnya itu implementasi dari teknik industri ini sangat luas sekali. Sangat luas. Jadi banyak aspek juga bisa masuk di kita. Itu bicaranya hanya yang di bidang ergonomi saja loh, belum yang lain ya, sistem produksi, yang logistik. Nah, itu dia. Itu banyak sekali. Jadi adaptasinya kuat lah ya cara saya ini. Insya Allah untuk revolusi 4.0, 5.0 saya kira masih tetap akan eksis ya. Dengan catatan tadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, perubahan-perubahan yang terjadi di zaman. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang kedua sampai keempat ini sudah terangkum sebenarnya dengan cerita dari Mas Bambang tadi langsung secara beruntutan ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih Mas Bambang ya. Dengan melihat yang sudah Mas Bambang gambarkan tadi ya, ini, saran kepada adik-adik itu kira-kira mungkin mereka yang baru tahu sedikit lah sama Bambang mau ngambil misalnya gini, mau ngambil teknik mesin kok kayaknya nggak sekrek amat, mau ngambil teknik yang lain yang spesifik gitu nggak kan. Nah, kemudian mereka melihat nih teknik industri agak ragu-ragu, ini saran-sarannya apa nih Mas Bambang buat adik-adik? Nah, untuk saran untuk adik-adik SMA itu gini ya, kadang orang mikir wah kedepannya itu kan kemampuan komputer informatika itu kan dibutuhkan ya. Kalau masuk ke teknik informatika kan berat. Ya betul. Nah ternyata semua itu sudah diwadahi di TI. Di TI kita juga dikasih bagaimana sih membuat program, belajar program, sistem informasi ada semua. Bisa dikatakan kan TI itu kan bisa dikatakan sok tahu lah. Meskipun ketika disecar ke dalamnya ya pelageman juga, tapi kita ketika bicara sama orang kita paham apa yang dimaksud kita paham.
Cuma nanti untuk pengembangan ke dalamnya itu kan terserah sama ini ya pribadi masing-masing. Ya. Kita mau mendetailkan yang di bagian itu ya monggo. Nah untuk terkait dengan ini saya boleh nggak cerita yang masa-masa SMA saya? Ya, Karena boleh, untuk memotivasi adik-adik. Kan kadang ini ya di SMA itu kan biasanya yang terkenal itu kan yang pinter sama yang bodoh, sama yang cantik, sama yang ganteng kan itu. Sementara yang termasuk yang golongan menengah itu nggak pernah ada yang memperhatikan. Kalau boleh jujur, teman sekelas saya di Fisika 3 itu yang jadi dosen kalau nggak salah ada 4 orang waktu itu, tapi sekarang tinggal 3. Kalau yang 2 orang itu jadi dosen wajar karena pinter. Sementara yang 2 orang kalau jadi dosen itu sering dipertanyakan sama teman-teman saya, kok bisa jadi dosen? Nah ini kan rankingnya kan belasan kan gitu. Tiap Senin jadi kalau pasaran sering kena razia guru BP. Nah anehnya yang 2 ini, Mas, dua-duanya udah jadi guru besar. Salah satunya itu guru besar di Fisika Undip. Oke, mantap ya. Namanya Heri Sutanto. Itu sama saya itu 11-12. Ya, rankingnya itu ya ini berurutan itu. Sementara yang satu lagi itu di Brawijaya. Dia baru lulus dokter dari New Zealand. Yang satu lagi waktu itu sempat jadi dosen di akuntansi Muria Kudus tapi akhirnya keluar. Nah, untuk adik-adik jangan mudah putus asa. Nah, ketika yang intinya Pak, kalian ketika punya cita-cita ya harus dikejar. Ya memang tidak mudah untuk mengejar cita-cita, butuh usaha. Intinya kita nggak boleh putus asa. Jangan istilah terus, wah itu susah. Kalau motor itu susah, jangan. Kalau kita belum coba, kita kan nggak pernah tahu itu berat apa enggak. Ya di situ. Terus satu lagi, ini saya sebenarnya termasuk juga orang yang di SMA waktu itu perencanaannya itu nggak benar juga. Karena waktu SMA itu lulus SMA pinginnya, kalau nggak salah pengen masuk ke Fakultas Kehutanan. Tapi daftarnya di TV ya nggak ada waktu di TV. Itu belum ada ya? Belum ada. Nah setelah waktu itu kan waktu kalau sama zaman saya kan UMTN, hari kedua kan biasanya di pikiran rakyat itu kan ada ya kunci jawabannya itu, wah hari kedua udah belum. Akhirnya waktu itu terus saya pinginnya ke Unpar waktu itu. Unpar lihat di sana sudah gelombang 2 atau gelombang 3 nggak berani. Terus kemudian lewat Taman Sari di situ lihat Pasundan ada teknik industri, langsung turun daftar. Nah, ini kan sebenarnya kecelakaan waktu itu. Masuk ke TI-nya itu kecelakaan. Ini salah perencanaan di awal. Nah, ini pesan untuk adik-adik ya, ini kalau memang benar-benar katakanlah fokus saya pengennya di TI ya TI, nggak boleh. Jangan sampai nanti waktu di ngisi formnya itu diubah ngikuti teman, nggak boleh seperti itu. Harus fokus dengan cita-citanya itu. Dan terus dipersiapkan. Nah, saya sering ini ya, pengalaman anak-anak saya itu saya sering tanamkan, kalau kamu punya cita-cita ya tolong cita-cita itu ditulis kemudian ditempel di dinding kamarmu. Ketika kamu bangun tidur, kamu tahu cita-cita kamu apa. Itu kan untuk memotivasi. Nah, ini untuk adik-adik ini juga bisa dicoba. Karena secara tidak langsung itu cita-cita yang sudah ditulis di dinding kamar kita, setiap saat kita lihat, biasanya itu ke bawah dalam mimpi. Nah, di situ nanti ada energi positif gitu loh. Alam juga akan mendukung untuk mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih nih Mas Bambang. Tadi saya juga mau mentarikan ya bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing, itu yang pertama. Terus kemudian masa lalu mungkin tidak ada kaitan langsung ya dengan linear ya, tidak kaitan langsung linear dengan masa depan. Itu saya kira banyak yang menjalaninya juga. Terus yang ketiga memang sangat benar ya menurut saya, salah satu nilai yang penting dalam hidup itu satu, ada opportunity itu pasti, dan pada saat itulah mungkin keputusan penting harus dibuat. Benar salah kita tidak tahu, tapi itulah salah satu jalan aktifnya kita ya. Dan ini Mas Bambang juga menjalaninya dengan sangat luar biasa ya. Bisa ceritakan dalam satu generasi ada 4 orang, 4 jadi dosen ya, 1 gugur gitu kan. Kata nah ini nak menambahi yang dari Undip itu lucu lagi. Sebenarnya kan setelah tahap 2 itu gagal, dia nggak bisa jadi dosen lagi di Undip.
waktu itu yang satu alumni ITB sebenarnya, S1 S2-nya ITB. Terus dia sama-sama gagal di Undip, tapi waktu itu karena dia punya akses ke Undip, dia bilang, "Oh, saya nggak apa-apa, saya S2-nya biaya sendiri, tapi nanti setelah lulus S2 saya mau masuk ke Undip." Dan di Undip saya terima. Anehnya yang dua yang ditolak ini guru besar semua sekarang udah. Nah, itu dia. Sementara yang diterima, wah itu kasihan sekali. Itu. Ya, jadi intinya Pak, kalau kita gagal ya jangan terlalu Pak, jangan terlalu disesali gitu, apa-apa, iya. Tapi cepat ini kegagalan itu bisa dikatakan sebagai kesuksesan yang tertunda. Iya. Bagian dari perjalanan. Biasanya kan ada orang gagal terus langsung pro nggak mau berusaha lagi, jangan seperti itu. Betul. Saya juga jadi ingat ini yang terakhir ini penutupnya ya. Jadi saya itu kan kagum sekali dengan Elon Musk ya belakangan ini. Sebenarnya sebelumnya pernah kagum, tapi saya nggak ngeliatin detail gitu. Ini orang apa ya, belakangan makin menggila kan ya. Sekarang dominasi hampir tiap hari ya, kayaknya pembicaraannya mengenai Elon Musk. Nah ini memang saya lihat dia orangnya juga sama, menjadi value ini dengan skala yang berbeda ya. Itu memang satu syarat dasar orang untuk bisa sukses gitu. Itu adalah yang tadi Mas William bilang, bahwa jangan pernah nyerah kalau masalah. Itu yang menjalani juga dengan sebagai dinamikanya. Akhirnya kan ibarat kata kalau di dosen ya, itu guru besar kan sudah puncaknya ya, nggak ada lagi yang lain ya. Iya. Nah, jadi itu sudah dicapai, itu kan sudah suatu achievement ya, kekuasaan juga dalam hidup. Sesuatu yang mungkin orang bilang, kamu dulu misalnya biasa-biasa aja, masih sekian gitu, nggak mungkin ke sana. Ya sekarang kita bilang, nggak mungkin gimana, saya sudah melakukannya. Kan kita lewatin itu, bisa. Belum tentu yang lain bisa. Ya itu semoga ini ya adik-adik ini bisa mendapatkan pencerahan insight-insight baru dari yang penjelasan dari Mas Bambang, Prof Bambang ini kalau adik-adik menyebut ya. Selain sebelumnya ada Gubernur dan Gubernur, setelah lagi mudah-mudahan jadi guru besar dan juga kita dengan berbagai dinamikanya juga gitu. Memang saya kira ini saya sendiri juga melakukan kecerahan ya sebenarnya untuk menantu untuk mendidik anak-anak. Saya kira untuk adik-adik dari SMA mungkin tidak hanya SMA satu tapi ya, tapi saya kira SMA negeri yang lain atau swasta yang harus punya keyakinan itu mungkin bisa belajar dari Prof Bambang ya. Saya kira dari saya itu Prof Bambang, mungkin Prof Bambang ingin memberikan kata penutup. Intinya apa? Yang namanya kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan cara instan. Semua butuh proses dan kita harus menikmati prosesnya. Kalau kita udah menikmati prosesnya itu apapun hasilnya nanti kita akan tetap nyaman. Intinya di situ. Hanya itu saja. Oke, siap. Nikmati proses. Nikmati prosesnya ya. Ambil terus maju. Siap. Iya. Oke, Prof Bambang, terima kasih atas kehadirannya. Saya mendoakan semoga senantiasa sukses, diberikan kesehatan dan bisa berkarya terus untuk kemajuan baik bagi UNS ya dan juga bagi teknik industri secara umum maupun bagi industri kita kesini. Demikian Mas Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.